Mas Patria. Ini panggilannya Mas Patria atau Pak Patria ya? Agak asing kalau manggil Pak Patria ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Diandra Ayu Citiwardani. Teman-teman bisa memanggil saya Diandra atau Dea gitu. Nah, senang sekali rasanya hari ini diberi kesempatan untuk mengisi materi gitu kepada teman-teman semuanya, teman-teman UMP. Sekarang teman-teman berarti semester berapa ya kebanyakan, Pak Patria? Semester 5. Semester 2 ya? Semester 5. Hah? Semester 5. Semester 5? Oke lah. Ya, senang sekali lah. Pokoknya kita nanti akan sharing, akan ngobrol tentang psikologi konseling ya teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya kita tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sharing. Oke. Ya, ini udah masuk screen saya? Sudah terlihat. Udah ya. Oke, kita hari ini membahas tentang psikologi konseling. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya tentang psikologi konseling itu seperti apa. Tapi ini akan kita bahas lebih dalam. Nah, pertama mungkin dari pengertian konselingnya itu sendiri. Sebenarnya konseling ini awal mulanya secara etimologis gitu ya, berasal dari bahasa Latin namanya consilium yang berarti dengan atau bersama. Nah, lebih lanjut ini ada pakar psikologi Pietro Vesa, Leonard dan Hus tahun 1978 menjelaskan bahwa konseling itu adalah suatu proses dengan adanya seorang profesional yang membantu orang lain dalam memahami dirinya, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah dari hati ke hati gitu. Jadi ada perasaan yang dilibatkan antara dua pihak gitu ya, seorang yang profesional ini dan pihak lain yang membutuhkan bantuan gitu. Nah, kemudian lanjut ke tujuan utama konseling. Nah, tujuannya itu ada 3, teman-teman. Ada langkah preventif, kemudian sebagai langkah kuratif, dan langkah development. Yang pertama, preventif itu jelas, gimana konseling ini bisa mencegah adanya satu gangguan atau satu masalah gitu. Terus langkah kuratifnya ya tentu untuk mengatasi masalah yang dialami seseorang tersebut. Kemudian langkah development itu untuk mengembangkan potensi atau mengembangkan diri seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut, teman-teman. Nah, lanjut lagi, komponen konseling itu ada 3, tentu ada 3 ya. Ada konselor, ada konseli atau klien, tapi di sini sih kayaknya lebih enak disebut klien ya, walaupun bebas sih teman-teman bisa menyebutnya konseling juga. Nah, yang ketiga ada masalah. Yang pertama konselor. Konselor itu jelas seseorang yang profesional, teman-teman. Jadi menguasai teori, menguasai praktik. Nah, kalau dalam hal ini kan psikologi konseling, berarti menguasai praktik dan teori psikologi. Tapi mungkin konseling itu ada banyak ya, selain psikologi ada bimbingan konseling, ada konteksnya kedokteran juga ada, dan macam-macam gitu. Nah, kemudian konselor itu juga perannya adalah sebagai mediator nih teman-teman. Mediator atau penasehat dan pembimbing serta menjadi pendengar yang baik untuk kliennya gitu. Nah, klien adalah seseorang yang memiliki masalah nih teman-teman. Jadi klien ini adalah orang-orang yang membawa masalah gitu, bukan konteksnya negatif, tapi memang mereka yang membutuhkan bantuan kita untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, mereka yang menjadi klien ini juga memiliki harapan teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalahnya kan. Walaupun mungkin terkadang waktu cerita gitu ya, waktu datang ke konselornya itu bingung, aduh kayaknya nggak punya harapan nih, nggak tahu harapanku apa gitu. Nah, tapi disitulah tugas kita untuk menggali lebih dalam sampai kita menemukan harapan tersebut gitu. Nah, poin pentingnya juga adalah bahwa klien ini itu kan macam-macam gitu. Kita sebagai manusia itu macam-macam, basicnya, latar belakangnya kita macam-macam, terus kepribadian kita macam-macam, sehingga
tugas kita sebagai konselor adalah memahami perbedaan antar orang itu seperti apa sih, kepribadian klien A, klien B, klien Z itu beda-beda gitu semuanya, dan akhirnya cara kita memahaminya pun akan berbeda gitu. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah masalah. Jelas ya teman-teman, ada masalah di sini yang perlu kita uraikan, perlu selesaikan gitu. Nah, misalnya salah satunya ada frustrasi, kecemasan, stres. Misalnya Pak Patria pasti mengenangani nih banyak kasus-kasus pendidikan, misalnya kayak gangguan belajar, motivasi belajar, dan lain-lain. Atau juga masalah percintaan, masalah keluarga, dan lain-lain. Masih banyak gitu. Nah, terus masalah ini sendiri juga tergantung nih teman-teman. Maksudnya klien yang membawa masalah itu ya, mau datang dengan membawa masalahnya itu memiliki masalah yang berbeda tingkatannya. Ada yang mungkin masih tingkatnya rendah gitu, atau masih kayak mild, masih ringan lah rasanya gitu keparahannya. Atau mungkin yang sudah sedang keparahannya, atau mungkin bahkan sudah parah gitu gangguannya. Nah, ini tergantung dengan intensitasnya, frekuensinya, kemudian durasinya dia merasakan masalah tersebut gitu. Nah, ini tugas kita nih untuk menggali lebih dalam. Lanjut. Nah, ini jenis konseling dalam psikologi ada yang bentuknya support group atau konseling kelompok, kemudian ada konseling anak, dan konseling individu ya tentunya tadi di awal, dan ini konseling pasangan gitu, biasanya yang akan menyiapkan pernikahan atau memang masalah keluarga gitu. Nah, lalu bentuk konseling atau media konseling itu sendiri, mungkin dulu lebih seringnya kita melakukan konseling itu secara tatap muka. Jadi antara konselor dan kliennya itu ketemu langsung gitu, bisa lihat postur tubuhnya itu seperti apa, penampilannya itu seperti apa, kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi dan perkembangan zaman, apalagi kita sekarang masih di dalam kondisi pandemi seperti ini gitu ya, banyak nih sesi konseling yang dilakukan secara online. Misalnya melalui chat, melalui call, ataupun video call nih teman-teman. Nah, kemudian kita di sini nggak membahas tentang kliennya seperti apa ya teman-teman, tapi kita akan lebih mendalami tentang bagaimana sih kita agar bisa menjadi konselor yang efektif atau konselor yang baik gitu untuk klien-klien ke depan kita gitu. Nah, menurut Glading tahun 2012, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi konselor yang baik. Yang pertama, kita perlu untuk tertarik kepada orang lain gitu. Jadi istilahnya kayak kita tuh kepo gitu terhadap apa sih yang dialami oleh orang lain gitu. Kita peduli dengan orang lain gitu. Semisal kayak kita peduli juga nih dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita gitu. Misalnya pandemi seperti ini, apa ya masalah psikologis apa ya yang sedang berkembang berkaitan dengan pandemi seperti ini. Nah, ini kita perlu nih meningkatkan kekepoan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, mampu mendengarkan orang lain. Nah, mendengarkan orang lain ini sebenarnya gampang-gampang susah nih teman-teman. Gampangnya adalah ya oke, orang lain ngobrol, orang lain ngomong, kita tinggalan dengerin aja gitu. Tapi tugas yang lebih penting adalah bagaimana orang lain tersebut atau klien tersebut itu merasakan kehadiran kita, merasakan bahwa kita tuh peduli, kita mendengarkan dia dengan baik gitu. Misalnya dengan sikapnya gitu ya. Sikapnya misalnya tidak dengan sambil memainkan handphone, atau kayak pandangan kita tuh nggak ke orang tersebut gitu, tapi pandangan kita ke kanan, ke kiri, kemana-mana gitu. Atau bahkan kita misalnya sibuk sendiri gitu, kita ngapain lah. Atau parahnya kita ngomong sama orang lain juga. Nah, ini bentuk kita kurang mendengarkan orang lain gitu. Kemudian cara yang berikutnya adalah menikmati percakapan yang ada. Kita tunjukkan nih kalau kita antusias terhadap klien kita gitu. Walaupun misalnya kayak kita udah tahu misalnya ada klien yang ngeluhin, aduh aku kok males ya belajar, males ya ngerjain tugas gitu. Nah, mungkin kita udah tahu, udah biasa ini klien yang ke-10 gitu, orang itu cerita masalahnya sama tentang motivasi belajar. Kita udah tahu paling endingnya kayak gini gitu ya.
kita udah bisa nebak endingnya seperti ini. Tapi sebisa mungkin kita nggak menunjukkan kalau kita tuh tahu paling endingnya kayak gini gitu. Tapi kita tetap tunjukin kalau kita kayak gitu ya, gitu, itu yang kamu rasakan, apalagi yang dirasakan, lalu bagaimana gitu. Jadi kita tetap tunjukkan bahwa kita antusias terhadap obrolannya dia gitu. Kemudian yang penting lagi adalah mampu memahami dan berempati terhadap orang lain. Ini jelas ya, ini kaitannya tadi dengan kepedulian dan ketertarikan kita terhadap klien. Nah, kemudian yang menjadi PR juga nih buat kita adalah mampu menata emosi diri. Karena sebenarnya nih teman-teman, emosi itu kan menyalur ya, emosi itu menular antara satu orang dengan yang lainnya. Kayak kita nonton film aja, kita bisa aja nangis atau ikut ketawa, ikut marah gitu, ikut kayak kesel sama satu peran gitu ya. Nah, itu kan mengartikan bahwa emosi itu menular. Nah, sama nih ketika ada orang yang bercerita ke kita, klien gitu ya, dia datang dengan segudang masalah gitu, dia nangis-nangis, marah-marah, atau mungkin ada ketawanya juga. Nah, itu mempengaruhi mood kita juga gitu. Yang tadinya kita senang, happy, semangat gitu ketemu klien, tapi setelah mendengar ceritanya, kita membayangkan apa yang dialami, misalnya, itu membuat kita kayak, aduh, kok jadi sedih, kok jadi nggak semangat gitu. Nah, itu yang perlu kita menata diri gitu, supaya kita nggak hanyut gitu di dalam emosi kesedihan tersebut gitu. Kita bisa tetap kayak menjaga profesionalitas kita, bahwa kita nih yang bertugas untuk memimpin dia menemukan solusinya gitu, bukan kita hanyut di emosi tersebut gitu. Selanjutnya, nah ini perlu juga untuk introspeksi diri. Jadi ini biasanya sih berkaca dari segala permasalahan klien gitu ya, yang macam-macam. Terus biasanya di sesi konseling itu juga ada tahapan evaluasi, itu biasanya di akhir. Nah, evaluasi ini untuk menggali kita kurangnya apa ya selama sesi konseling. Terus dari kliennya itu merasa nyaman nggak ya kita melakukan konseling tersebut gitu, atau apa yang kurang dari sesi konselingnya, ini perlu kita diskusikan gitu, kita perlu tahu gitu. Jadi nggak semata-mata ya udah yang penting si kliennya selesai konseling udah kok dia udah nggak nangis lagi gitu, tapi apakah senyaman itu dia merasakannya gitu. Nah, itu perlu tahu, dan kita perlu kayak introspeksi juga, kurangnya apa ya gitu, kita perlu gimana ya ke depannya gitu. Nah, kemudian ada mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, ini juga penting, ini jelas ya, kita mementingkan kepentingan kliennya. Dia datang untuk apa sih gitu. Mungkin kayak beberapa kali gitu ya kita, atau masih di masa kuliah, masa sekolah gitu, kita kan perlu kayak praktikum gitu ya, praktikum konseling, akhirnya ketemu klien gitu. Kita butuh klien untuk menjadi subjek penelitian kita gitu. Tapi kita coba untuk nggak fokus ke sana gitu. Fokus kita adalah benar-benar memahami apa yang dia rasakan. Kita mengatasi gitu, nggak cuman kayak ya udah yang penting aku butuh klien, terus aku dapat subjek, ya udah gimana caranya ini kuliah selesai aja, ini penelitian beres aja gitu, nggak cuman gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang dia butuhkan gitu. Kita lebih mementingkan si klien tersebut gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemampuan mempertahankan keakraban dengan orang lain, atau kita bisa menjalin hubungan hangat dengan orang lain. Gitu. Kita ya sebisa mungkin kita menjaga komunikasi, menjaga kayak akrab. Misalnya dia bukan lagi menjadi klien kita gitu, tapi kita tetap harus menjaga komunikasi kita dengan dia gitu. Tapi misalnya nih ada satu waktu bisa aja gitu ya, bisa aja udah terlalu nyaman gitu ya, mungkin kayak si klien terlalu nyaman dengan kita mungkin kayak udah merasakan perubahan yang baik gitu yang klien alami, sehingga kita mungkin juga suka sama dia gitu, akhirnya saling jatuh cinta, saling tertarik hingga menjadi nggak profesional lagi gitu ya. Nah, itu langkah selanjutnya nih yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba untuk menjaga jarak gitu. Kita misalnya sesi konseling
belum selesai gitu, masih ada beberapa sesi lagi, tapi rasanya kita udah tertarik nih secara personal terhadap dia gitu. Nah itu kita bisa refer ke psikolog yang lain atau profesional yang lain gitu, supaya kita nggak terjebak gitu, nggak bingung di situasi bias gitu, biasanya namanya disebutnya bias gitu. Atau nah menjaga jarak ini juga kita perlu kayak oke, kita deket, kita masih inget si klien itu masalahnya apa, gimana, tapi sebisa mungkin kalau misalnya ketemu gitu ya, nggak terus langsung so akrab, atau kayak kita menjadi kayak teman gitu, nggak bisa juga nih teman-teman. Jadi kita ya udah sebatas profesional aja, orang yang pernah kenal, pernah bekerja bersama gitu ya istilahnya, ya udah sebatas itu aja gitu, nggak terlalu deket juga gitu. Nah, selanjutnya adalah memiliki selera humor. Nih, ya humor itu kan memang diperlukan gitu ya dimanapun. Jadi sebagai pemecah suasana supaya kita nggak kaku gitu, nggak terpaku dalam obrolan yang, aduh TikTok doang gitu, ini doang gitu. Nah, selanjutnya kalau menurut Komir dan Kornir dalam Glading juga 2012, ini kualitas personal konselor yang efektif itu ada 5, teman-teman. Yang pertama, intellectual competence. Jadi, bagaimana seseorang konselor ini memiliki kompetensi secara intelektual, kayak tadi ya, teori dan prakteknya itu dia kuasai, gitu. Misalnya sebagai psikolog, ya dia secara legal gitu ya, dia adalah seorang psikolog, master lulusan dari magister psikologi profesi, gitu, yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan praktik psikologi, terus memiliki ilmu juga, kompetensi gitu. Misalnya psikologi pendidikan, terus ada lagi nanti psikolog klinis, terus psikolog sosial, dan lain-lain, sesuai dengan bidangnya gitu. Yang kedua adalah energi. Ini adalah kekuatan secara psikologis maupun fisik, nih teman-teman. Jadi misalnya, kalau misalnya psikolog klinis itu sendiri, pasti nanti ada cakupannya lebih kecil lagi. Maksudnya ada beberapa keahlian yang dia ambil gitu. Misalnya kayak psikolog klinis, dia memang ahli di misalnya tentang membahas cuman percintaan, terus relasi sosial misalnya. Nah, berarti menguasai tuh di situ. Tapi kalau ada yang psikolog klinis ini sama-sama nih bisa membahas relasi sosial, bisa membahas percintaan, tapi mungkin memiliki trauma tersendiri di percintaan gitu misalnya, atau ada memiliki masalah sendiri, masalah personal terkait itu, sehingga ngambilnya nih bidang yang lain gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi itu berarti psikolog tersebut itu memahami dirinya sendiri, oh bahwa oh aku kuat nih untuk menangani kasus ini atau kasus kepribadian yang lebih berat lagi misalnya. Tapi ada psikolog yang dia merasa aduh aku kayaknya nggak cukup kuat untuk menangani kasus traumatik dan lain-lain gitu, karena mungkin dia sendiri belum sampai kayak bisa gitu, mungkin bisa cuman nggak sampai mampu dan sepenuhnya dia sendiri happy dengan itu gitu. Mungkin aja bisa nih menyelesaikan, cuman dia sendiri aduh nanti jadi sedih, jadi ingat lagi misalnya, atau ngerasa habis itu stres sendiri gitu. Nah itu bagaimana seorang ini bisa memahami dirinya sendiri gitu, kekuatannya seperti apa. Terus kekuatan yang lain yang juga penting adalah kekuatan fisik nih teman-teman. Nah biasanya teman-teman psikolog itu bisa menangani klien itu dalam 1 hari ya paling enggak nih normalnya gitu ya, paling enggak tuh 3 atau 4 klien teman-teman, paling enggak 3 lah. Kalau misalnya udah lebih dari 5 gitu ya, itu rasanya udah capek sekali teman-teman. Kenapa? Karena ya kita setiap klien itu kita perlu tahu kan, memahami masalahnya seperti apa, terus kita capek juga gitu secara fisik. Kalau misalnya dipaksakan, itu bisa ya kita sendiri jadi chaos gitu. Mungkin konseling yang berikutnya jadi berantakan, kita sendiri capek, lapar, terus mungkin haus juga, dan lain-lain gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami dalam diri, energi kita tuh seperti apa sih secara fisik, secara psikologis tuh seberapa kuat gitu untuk menjalani konseling gitu. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah flexibility. Ini jelas ya, kita memahami perbedaan yang ada, kepribadian orang-orang tuh gimana variasinya gitu.
antara A, B, sampai Z itu gimana gitu. A tuh ada yang A.1, A.2 gitu. Jadi ada yang sama nih, sama-sama misalnya ngerasain keluhannya stres gitu. Tapi ada yang stresnya karena keluarga, ada yang stresnya karena kuliah gitu. Ada yang stresnya karena putus sama pacarnya dan lain-lain gitu. Putus sama pacarnya ada yang beda lagi, ada yang karena diselingkuhin, ada yang karena toksik, ada yang macam-macam gitu kan. Nah, itu yang perlu kita fleksibel terhadap itu. Kemudian cara yang selanjutnya adalah support. Jadi kita mendukung orang lain dan kita pun merasa didukung oleh orang lain gitu. Kita mendapatkan dukungan dari sekitar. Nah, yang terakhir adalah goodwill atau kita memiliki niat baik gitu. Kita memiliki kayak kemauan yang baik untuk bisa membantu orang lain. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterampilan dan sikap konselor. Nah, ini kita masuk nih di bagian lebih spesifik lagi. Kira-kira keterampilan apa sih dan sikap apa yang perlu dimiliki oleh seorang konselor gitu. Poin yang pertama adalah harus selalu profesional ya teman-teman. Ini yang kuning nih, konselor profesional. Nah, yang pertama adalah seorang profesional ini harus memberikan dorongan, memberikan dukungan kepada klien supaya klien itu bisa terbuka bercerita gitu dan terus menerus. Jadi nggak cuma satu hal aja dia bercerita, tapi ada hal lain yang dia bisa terbuka untuk bercerita gitu. Nah, kemudian kita tidak memberi judgement atau penilaian terhadap pembicaraan klien. Misalnya kayak tadi ya, malas belajar gitu misalnya, masalah motivasi belajar. Udah tahu nih dia paling abis ini keluhannya tentang malas, menunda dan lain-lain. Tapi dengan kita berpikiran kayak gitu itu sama aja kita menilai gitu. Kita memberikan penilaian atau penilaian itu kan nggak dalam hati kita itu kan nggak seharusnya kayak gitu. Itu pikiran jelek banget sih. Kok itu pikiran salah banget. Nah, itu namanya kita memberi judgement. Nah, sebisa mungkin kita nggak memberikan judgement apapun. Kemudian kita tidak membuat kesimpulan, tidak membuat asumsi dulu macam-macam gitu terkait apa yang dia bicarakan. Tapi kita harus mendengarkan baik-baik gitu, detailnya itu seperti apa sih yang dia ceritakan gitu. Kemudian poinnya tadi menjadi pendengar yang aktif, menjaga nada, misalnya kita ada kayak kesel sama perkataannya dia, kok dia nggak konsisten ya omongannya gitu. Nah, kita perlu untuk tetap menjaga bicara kita supaya ya tetap profesional gitu kesannya, nggak terus kita marah-marahkan dia atau kita justru kayak aduh sedih nih gitu. Terus kemudian mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi. Nah, ini ada beberapa manfaat dari mendengarkan secara efektif. Itu yang pertama menjadikan klien lebih terbuka, kemudian yang kedua membuat klien merasa bahwa konselor tidak bermaksud mengubah dirinya, kemudian mendorong klien untuk melangkah lebih lanjut, kemudian membantu klien mengeluarkan perasaannya, terus merasa didukung juga kliennya. Kemudian yang terakhir memberi kesempatan klien untuk mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu jadi macam-macam teman-teman ternyata manfaat dari mendengarkan. Nah, terus di sini ada micro skills for understanding. Jadi ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui selama menjalani proses konseling, teman-teman. Ini lebih spesifik di perkataan kita ya, secara verbal maupun non-verbal. Yang pertama ada reflecting nih, teman-teman. Jadi reflecting itu adalah memantulkan kembali pikiran atau perasaan klien melalui verbal ataupun non-verbal. Nah, jadi ini benar-benar kita memantulkan. Misalnya dia mengatakan nih, dia merasakan sedih ya. Kita pantulkan lagi, oh Anda merasakan kesedihan ya. Gitu. Jadi sama nih kata-katanya gitu. Nah, ini bentuk dari kita mendengarkan juga kan. Kemudian explorating. Ini kita perlu untuk menggali lebih dalam. Kira-kira apa sih yang dirasakan, sejak kapan merasakannya. Terus misalnya kira-kira bagaimana awalnya, terus apa aja nih cara yang udah dilakukan misalnya, dan macam-macam. Kemudian ada paraphrasing. Ini tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi konselor terhadap apa yang klien sampaikan. Gitu. Jadi kadang kan klien mungkin kayak bingung nih ceritanya mau apa, A, B, tapi C, terus D gitu kan, nggak jelas. Nah,
gak apa-apa kita merasa bingung ya, karena memang membingungkan kan ceritanya dia gitu. Gak apa-apa kita tanyakan. Jadi maksud Anda kayak gini ya gitu. Jadi maksudnya Anda merasakan kesedihan karena ini gitu. Oh kayaknya Anda masih bingung ya gini. Nah itu kayak kita sendiri kayak memastikan gitu, menyamakan persepsi. Oh oke, dia lagi merasakan kesedihan gitu ternyata gitu. Nah kemudian ada interpreting. Interpreting itu di mana konselor menyimpulkan apa yang klien sampaikan berdasarkan teori. Jadi misalnya kayak tadi malas belajar, terus misalnya ada menunda pekerjaan juga. Nah, itu kira-kira menurut teori yang kita pahami dia termasuk apa ya gitu. Motivasi belajar berkurangkah atau stres belajar atau ada hal lain. Gitu. Itu yang perlu kita simpulkan, interpretasikan gitu. Kemudian directing, ini kita mengajak dan mengarahkan klien. Jadi poinnya adalah kita sebagai konselor itu yang membawa alur konseling ini akan bagaimana gitu. Misalnya kayak mengajak tuh ya coba di awal gitu ya, di awal coba silakan ceritakan apa yang dirasakan gitu misalnya, atau coba sampaikan harapan Anda tuh maunya seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Terus ada summarizing. Summarizing itu menyimpulkan pembahasan untuk membuat pembicaraan lebih terarah. Nah, ini kalau misalnya udah panjang lebar gitu ya ceritanya klien, tapi kayak belum terarah nih arah pembicaraannya atau konselingnya itu kemana gitu. Dia sebenarnya apa sih yang diharapkan ya. Ini tugas kita untuk menyimpulkan dulu sejenak kira-kira, oh berarti selama ini Anda merasakan gejala ini gitu misalnya malas belajar atau motivasi belajarnya berkurang ternyata disebabkan oleh dulu gini nih misalnya. Jadi kita menyimpulkan gitu. Baru kemudian berarti sekarang kita diskusikan nih kira-kira cara yang bisa kita lakukan apa aja gitu. Jadi kita yang menyimpulkan dan kita yang mengarahkan lagi konselingnya mau kemana gitu. Ini berkaitan juga dengan cara yang berikutnya adalah leading. Jadi konselor memimpin jalannya konseling sesuai tujuannya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatasi stres, mengatasi motivasi belajar. Nah, itu kita arahkan ke sana gitu. Kemudian ada clarifying. Clarifying ini menjernihkan ucapan klien sehingga jelas pikiran dan perasaannya. Nah, kalau misalnya klien kayak tiba-tiba menangis di tengah-tengah cerita atau kayak berhenti gitu, ceritanya itu berhenti terus nangis terus nggak bisa cerita lagi gitu. Nah itu perlu kita kayak memastikan ucapan oh kayaknya Anda sedih banget ya, kayaknya masalah tersebut terlalu mempengaruhi Anda gitu, berdampak ke diri Anda yang akhirnya merasakan kesedihan yang terlalu dalam misalnya. Kayak gitu. Jadi kita mengklarifikasi, oh kayak gitu ternyata. Nah, kemudian ada confronting. Nah, ini biasa kita lakukan ketika ada klien yang rasanya nggak konsisten gitu dengan apa yang dia ucapkan. Di awal bilang A, di belakang bilang B. Di awal bilang rajin belajar, di tengah-tengah bilang males belajar. Habis itu ntar ngomong, ya kadang-kadang belajar, kadang-kadang nggak, jadi beda lagi gitu. Nah, itu perlu kita pastikan lagi, kita confronting. Jadi sebenarnya gimana gitu, konsisten, maunya gimana gitu, mau yang A atau B nih gitu. Kita yang mengonfront gitu. Tapi dengan cara yang tetap nada suaranya itu tetap yang biasa aja, yang kayak oh jadi maunya Anda gimana gitu, nggak yang jadi mau gimana sih gitu, walaupun kita emosi banget rasanya gitu dengar pernyataannya. Terus ada facilitating. Facilitating ini membuka komunikasi agar klien terbuka ceritanya. Ini jelas ini dilakukan di awal, tengah, ya semuanya ya. Jadi kita mengajak klien untuk selalu terbuka. Kemudian ada waktunya kita perlu untuk silent gitu teman-teman. Tadi ketika misalnya klien ini mulai menangis, mulai kayak berhenti gitu ceritanya. Nah mungkin dia membutuhkan waktu dulu untuk menangis tersebut, untuk mengeluarkan apa yang dirasakan gitu. Nah ini saatnya kita untuk silent, kita diam dulu gitu. Kita memberi waktu dia untuk
menangis dulu untuk merasakan apa yang dia rasakan gitu. Nah, sama juga misalnya dia lagi cerita, lagi ngobrol gitu ya, lagi ngomong menyampaikan perasaannya, kita juga perlu untuk diam gitu. Oh, gitu. Misalnya ya cuman diam aja gitu, cuman tapi tetap fokus kita ke dia gitu. Pandangan kita ke dia, kita tetap mengamati dia seperti apa, kita tetap observasi gitu. Ini sebagai bentuk kita hadir di sana, kita hadir di konseling itu, dan kita berempati terhadap klien. Kemudian ada fokus. Nah, ini mengarahkan klien agar tetap fokus pada topik pembicaraan. Karena banyak juga nih teman-teman klien itu awalnya cerita 1, lama-lama jadi 10, lama-lama jadi banyak lagi, bercabang lagi gitu. Nah, itu kita yang perlu untuk tar dulu nih, ini mau kemana fokusnya gitu. Fokusin di apa namanya, spesifikan lagi. Ini mau cerita apa gitu. Kemudian selanjutnya adalah giving information. Konselor memberikan informasi tambahan terkait pembahasan. Misalnya informasi di luar ya, misalnya kayak apa namanya, pemilihan jurusan gitu. Pemilihan jurusan, ada klien yang mengeluhkan tentang pemilihan jurusan, bingung nih minat bakatnya, terus bingung jurusan apa yang mau dipilih gitu. Nah, mungkin kalau information yang perlu kita berikan itu misalnya kita tahu, oh cara pendaftaran di universitas tersebut tuh kayak gini, oh pendaftaran kalau ke sana tuh seperti ini gitu. Jadi kita tahu informasi di luar pembahasan atau masalah yang yang klien alami gitu. Kemudian ada giving advice, ini jelas ya teman-teman, ketika konselor memberikan nasihat saat memang dibutuhkan gitu. Jadi memang hanya saat memang dibutuhkan, karena mungkin banyak juga klien yang datang itu cuman butuhnya didengerin aja, nggak butuh saran, nggak butuh kayak harus apa namanya, diajarkan satu-satu gimana caranya, tuh nggak semua seperti itu kan teman-teman. Ada yang mungkin datang tuh cuman ya udah butuh cerita aja, menuangkan apa yang dialami gitu. Ada juga yang mungkin kita ajak nih ngobrol, tapi sampai dia sendiri, klien sendiri bisa menemukan cara yang tepat untuk dia lakukan gitu. Misalnya dia terinsight gitu, dia dapat insight, oh oke, aku harus berarti harus rajin belajar lagi ya, dengan cara belajarku selama ini seperti ini misalnya. Itu dari dia sendiri. Nah, itu jadi nggak selalu kita memberikan advice gitu ke klien. Kemudian yang terakhir adalah planning, di mana konselor ini membantu klien dalam menentukan rencana action ke depannya itu seperti apa gitu. Misalnya seminggu ke depan apa sih kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh klien, misalnya mengatur jadwal belajar, mengatur jadwal kuliah, dan mengerjakan tugasnya misalnya. Jadi itu lebih terarah gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang sebaiknya dihindari selama sesi konseling nih teman-teman adalah ketika konselor ini mementingkan kebutuhannya sendiri. Kayak tadi misalnya konteksnya membutuhkan klien itu untuk praktikum aja, untuk penelitian gitu. Nah, jangan sampai kesannya tuh kayak kita yang butuh dia, terus udah kita dapat nih datanya dia, terus udah gitu. Kita nggak merasakan lebih dalam apa yang dia rasakan gitu. Berapa garis? Satu ya? Apa? Satu ya? Iya. Nah, terus sebaiknya yang kita lakukan adalah kita memperlakukan klien sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi, kita tahu apa yang dia sebenarnya harapkan pada sesi konseling ini gitu. Nah, yang sering juga dilakukan adalah menggunakan kata mengapa. Itu kayak kita ngobrol aja kadang, kenapa sih kok kamu gini? Kenapa kamu ngerasain gini? Kenapa ya gitu. Nah, biasanya mengapa ini justru mengajak orang tersebut gitu yang kita ajak, yang kita tanyakan itu jawabnya nggak seterbuka itu teman-teman. Jadi kayak ya kenapa emangnya kok tanya gitu misalnya, kayak ya nggak apa-apa, kenapa gitu. Misalnya kenapa kamu malas belajar gitu, itu malah bisa aja dijawabnya dengan ya nggak apa-apa, ya malas aja gitu. Jadi ya udah berhenti deh percakapannya gitu. Tapi bisa sebaiknya diganti dengan kata misalnya bisa dijelaskan apa sih, apa yang membuat kamu menunda pekerjaan misalnya, atau
silahkan jelaskan, silahkan ceritakan gitu, atau saya ingin mendengar alasan kamu melakukan hal tersebut gitu misalnya. Jadi bukan lagi mengapa, tapi misalnya bagaimana ya cerita awalnya kamu menunda pekerjaan misalnya, gitu. Kemudian menciptakan kesetaraan yang tidak perlu. Nah, ini perlu, kayak tadi udah dibahas sih sebenarnya, konselor punya posisi untuk memegang kendali. Jadi jangan sampai kayak ya konselor dan klien ini sama pendudukannya, terus atau sebenarnya kalau kata sapaan gitu ya, kita sebagai konselor itu lebih baik menyapa klien itu dengan menyebutkan namanya atau kayak tadi Anda gitu. Kalau kamu itu kesannya kayak kurang formal gitu, kayak kita sama teman aja kamu gitu kan. Jadi kita lebih menghormati dia gitu. Jadi itu menggambarkan kesetaraan kita juga, kayak ya kita sama tapi kita yang posisinya lebih tinggi dan tetap menghormati dia gitu. Kemudian sebisa mungkin tidak, kesannya tuh kita nggak kayak menginterogasi klien gitu. Kayak kita menanyakan terus apa permasalahan dia gitu. Datanya tuh apa ya? Dari dia tuh apa yang bisa kita gali gitu. Nah, sebisa mungkin kita tetap membuat dia nyaman gitu, sampai kesannya kita nanyain sampai dia tuh kayak capek sendiri, terus capek gitu. Kita perlu membaca nih perilaku apa gitu, atau ekspresi wajah gimana ya dia sampai kesannya bosen atau capek ditanyain terus gitu. Nah, sebisa mungkin kita membalikan gitu, kita tetap membuat dia nyaman. Kita butuh sih data dia, tapi sebisa mungkin kita nggak benar-benar kayak menunjukkan kita tuh cuma butuh data kamu gitu. Nah, itu PR kita juga sih. Jadi kita perlu latihan lagi, perlu lebih banyak ketemu klien juga supaya kita lebih santai gitu, untuk kita mau tahu data kamu, tapi kita nggak menginterogasi juga gitu. Nah, terus selanjutnya adalah terlalu mencampuri urusan pribadi klien. Misalnya menanyakan hal yang tidak mendukung. Misalnya kayak ya kepoin tentang misalnya kayak hal-hal yang lebih private gitu, lebih pribadi yang sebenarnya nggak mencakup masalah gitu. Misalnya kayak dia mengeluhkan malas belajar, tapi kita tanyain misalnya dosennya gimana, ataupun misalnya kayak gimana hubungan kamu sama teman-teman, gimana, maksudnya yang di luar konteks yang kita lagi bahas gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita fokusin dulu pembicaraannya apa. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nih, misalnya di awal kayak kita menanyakan ya di awal sesi konseling supaya kita bisa lebih dekat gitu ya dengan klien. Mungkin bisa kita tanyakan kayak Anda dari mana, misalnya Anda datang dari mana, atau Anda kesini naik apa. Itu kan untuk data kita. Misalnya dia ngomong ya kesini naik motor misalnya, atau kesini hari ini habis beraktivitas kuliah dari jam 8 sampai jam 12 misalnya. Itu kan pasti, nah itu untuk data kita bahwa berarti dia di posisi lagi capek misalnya. Nah, jadi kita memahami. Tapi kalau misalnya Anda kesini datang sama siapa gitu, terus itu ayah kamu, om kamu, atau siapa, apa pacar kamu, nah itu kan kayak di luar konteksnya gitu. Nah, lebih baik kita memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini merupakan teknik untuk memancing klien agar dapat terbuka. Kayak tadi ya, mengapa itu bisa diganti dengan apakah Anda merasa ini gitu. Misalnya kita memiliki pertanyaan gini, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu, untuk menggali supaya dia cerita, atau silahkan jelaskan gitu, atau bagaimana awalnya, atau dapatkan diceritakan bagaimana awalnya Anda merasakan malas belajar itu gitu misalnya. Nah, tapi ada beberapa saat ketika kita membutuhkan pertanyaan tertutup. Ini kayak tadi berkaitan dengan teknik-teknik konseling yang tadi kita telah bahas gitu ya, kayak clarifying gitu. Jadi, berarti kamu sedang merasakan ini ya gitu. Jadi pertanyaan tertutup kan jawabannya cuma iya atau enggak gitu kan. Nah, ini untuk memperjelas aja klien, ternyata klien sedang merasakan ini.
oh ternyata klien tuh berpikir seperti ini gitu, sama nggak sama yang kita harapkan gitu ya, kita membawa teori ini itu sesuai nggak ya dengan teori gitu, oh ternyata sesuai, atau oh ternyata enggak, berarti teori yang lain gitu misalnya, gitu teman-teman. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya gitu. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, silahkan Pak Patria. Ya, terima kasih Bu Diandra untuk materinya, sangat keren dan sangat bermanfaat. Nah, saya silakan kepada rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan peserta yang lainnya yang tergabung dalam Zoom ini, jika ingin ditanyakan berkaitan dengan teori yang disampaikan tadi, ataupun bertanya dengan hal lain berdasarkan pengalaman Bu Diandra di Halodoc, disilahkan, monggo. Boleh bertanya lewat room chat, boleh juga bertanya secara langsung. Ya. Kalau bertanya langsung, harap sebisa mungkin bisa munculkan videonya gitu ya, di unmute baik video maupun suaranya. Monggo, siapa yang mau duluan? Silakan. Ya, sambil menunggu rekan-rekan menyiapkan pertanyaan, boleh nggak diberikan nih tips untuk para konselor pemula, gitu ya, bagaimana biar meningkatkan kepercayaan dirinya ketika mau menghadapi klien yang pertama kali, gitu. Biar dia bisa lebih pede dan bisa menjadi seorang konselor yang baik. Di unmute dulu. Benar. Iya. Nah, ini udah masuk ya. Oke. Nah, menarik pertanyaannya, ya, gimana supaya kita percaya diri untuk pertama kalinya kita melakukan konseling gitu ya. Jelas kita perlu cari tahu gitu, karena kan tadi ini sikap yang perlu kita miliki gitu kan, keterampilan yang perlu kita miliki adalah kita cari tahu, kita ingin tahu, kita kepo gitu ya. Nah, berarti kita cari tahu ilmunya gitu, ilmu tentang konseling ini apa, terus apa namanya, mungkin sekarang kita gampang kan buka YouTube, buka video-video gitu kan, kita cari tahu nih tentang kita melihat prakteknya psikologi konseling ini seperti apa sih gitu, orang yang melakukan konseling ini seperti apa, dari sisi konselornya itu seperti apa, terus kliennya itu bagaimana gitu, dia bercerita itu kita bisa tahu itu dari mungkin dari jurnal juga banyak sekarang, terus dari YouTube juga kita bisa tahu videonya gitu secara langsung tuh oh kayak gini gitu, atau bisa juga kita berdiskusi dengan teman kita, dengan mungkin kita bertanya dengan dosen gitu ya, dengan Pak Patria gitu, kita tanyakan apa sih yang perlu disiapkan gitu, maksudnya kayak secara teori itu apa gitu, secara teori yang diperlukan apa, terus secara pengalaman misalnya kayak berdasarkan pengalaman dosen itu seperti apa, terus mungkin teman-teman dari teman-teman yang lain kan dengan diskusi kita tahu cara pandang mereka itu seperti apa, oh kayaknya pernah nih ngalamin mereka yang menangis gitu misalnya, atau sekedar nih kita kayak di lingkup pertemanan kita aja gitu, kita cari tahu nih teman-teman sekitar kita nih lagi punya masalah apa ya dengan situasi pandemi kayak gini gitu. Situasi pandemi ini tuh memicu banyak masalah teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu gitu ya, apapun itu banyak gitu masalah yang bisa kita gali. Nah itu bisa kita latih. Misalnya ada teman kita yang pengen cerita karena tahu kita di kuliahan di Fakultas Psikologi gitu ya. Biasanya banyak nih teman-teman yang akhirnya datang ke kita terus curhat gitu. Nah itu kita bisa latihan. Oh oke, aku coba praktekin dikit-dikit. Mungkin nggak bisa langsung kayak semua handal gitu jadinya. Memang belum tentu seperti itu, tapi sebisa mungkin sedikit demi sedikit kita coba dengerin dulu. Oh, kita maksudnya dengerin tuh dengan cara kita nggak memainkan handphone,
misalnya, atau kita nggak menyela gitu, misalnya dia cerita apa terus menyela, kok gitu sih gitu, kayak langsung merespon gitu apa yang dia katakan. Nah itu coba untuk berhenti dulu, coba untuk pause dulu, ditahan dulu gitu pertanyaan kita. Kita bertanya ketika memang si teman itu yang curhat memang kayak memberikan waktu ke kita untuk bertanya gitu misalnya. Itu sih, jadi ya selain teori gitu ya, kita belajar kayak sekarang, terus baca-baca jurnal, terus bisa mungkin diskusi sama teman-teman juga, dan melihat video tadi atau dengan latihan secara langsung gitu dengan teman-teman terdekat kita gitu, Pak Patria. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, monggo yuk yang mau bertanya, jangan malu-malu. Jadi ini setelah ini praktik konseling gitu ya, teman-teman Untuk mahasiswa. psikologi konseling ini prakteknya karena pandemi, jadi nanti prakteknya antar teman saja. Dan kebanyakan teori, masih kebanyakan teori, karena memang untuk di tempat kami psikologi konseling belum menjadi satu mata kuliah praktikum yang diwajibkan untuk mengarah sebagai ya praktek gitulah ya. Baru sebatas teori, kemudian pengenalan cara-cara konseling. Oke. Ini Menarik, berarti praktiknya sama teman-teman. Ini sepertinya teman-teman pada malu-malu untuk bertanya. Izin tanya Pak Patria. Monggo masuk, silakan Mas. Ya. Mohon izin bertanya, nama saya Immanuel Jeffrey Saputra. Ya. Gini Bu, kalau misalkan kita sebagai konselor terus ketemu klien yang misal mantan kita lah gitu, supaya tetap bisa profesional tuh gimana ya gitu. Kan mungkin masih ada rasa jengkel apa-apa gitu, mungkin kan jadi bisa ganggu itu. Terima kasih. Oke, menarik pertanyaannya ya. Gimana kalau kliennya mantan kita sendiri? Wah, gimana Pak Patria? Ya, silakan yang udah berpengalaman dengan mantannya. Waduh. Oke, jadi ini balik ke kayak pembahasan kekuatan tadi ya, energi psikologis kita tuh seperti apa. Terus ini termasuk nih kayak kita menggali dulu diri kita, melihat diri kita gitu, seberapa kuat ya kita kira-kira menghadapi klien tersebut gitu, yang mana itu mantan kita, terus kita masih baper lagi sama dia kan. Kira-kira bisa nggak ya gitu, kalau memang rasanya tuh belum bisa, atau mungkin kayak ya udah mending nggak usah lah, menghindari dulu, kayak daripada ntar jadinya nggak profesional, itu lebih baik kita refer nih, kita alihkan gitu si klien tersebut ke teman kita yang lain gitu, yang mungkin nggak ada hubungan kedekatan dengan si mantan tersebut gitu, untuk menjaga keprofesionalitas kan. Ya itu sih, jadi menghindari kita kayak biasnya tuh seperti apa gitu, supaya kita nggak emosional juga, dan mungkin bisa jadi si klien itu justru menceritakan tentang kita gitu kan, dia mengeluhkan tentang kita yang jatuhnya ada pertengkaran lagi nanti, bisa jadi seperti itu kan. Jadi ya daripada kita justru kita sendiri merasa sakit hati atau sedih atau mungkin bingung gitu ya, mending kita alihkan si klien itu, kita kasih ke teman kita yang lain yang lebih profesional gitu, supaya nggak bias, istilahnya bias gitu, supaya nggak ada kayak kedekatan. Itu sama kalau misalnya yang menjadi klien adalah orang-orang terdekat kita, kayak kakak kita misalnya atau saudara gitu, yang kita tahu nih secara emosional kita dekat dengan dia gitu, sedangkan di sisi lain kita perlu untuk kayak membuat dia berubah gitu, perilakunya berubah, supaya kita nggak, kadang kan kita gini ya, kalau misalnya sebagai saudara gitu, kita tahu dia tuh jengkelin gitu, tapi satu sisi nggak bisa kita marahkan dia karena dia saudara kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita alihkan ke orang lain gitu, itu mungkin bisa lebih enak gitu, dia si teman kita itu, si psikolog lain atau konselor lain itu mengubah perilaku atau mengubah kebiasaan saudara kita itu menjadi lebih baik gitu. Tapi balik lagi sih, kita sendiri seberapa
kuat atau seberapa bisa gitu mengatasi ketika klien itu tuh dekat dengan kita secara emosional gitu. Gimana Mas Jeffrey ya tadi? Mas Jeffrey, Mas ada Jeffrey. tanggapan mungkin? Sudah terjawab atau belum, Mas Jeffrey? Kalau misalkan si kliennya yang mantan itu kita arahin ke yang lain, tapi tetap maunya sama kita gimana, Bu? Pengen kayaknya Jeffrey. Wah, itu berarti pengen ya. Berarti mungkin ada alasan tersendiri mantan itu pengen ketemu sama Mas Jeffrey gitu. Balik lagi Mas Jeffrey-nya gimana kira-kira gitu. Perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Kira-kira apa yang akan terjadi ya nanti gitu. Misalnya sudah siapkah gitu Mas Jeffrey untuk mendengarkan segala keluh kesahnya dia tanpa ada kayak aduh jadi sayang lagi nih gitu, aduh jadi baper lagi nih gitu, bisa nggak gitu. Kalau misalnya dirasa aduh daripada nanti kita sendiri yang capek ya kan, kita sendiri yang baper ya, mending dialihkan gitu. Sebenarnya balik ke tujuannya sih, maksudnya si mantan itu pengennya ketemu Mas Jeffrey kayaknya cari-cari alasan atau memang butuh bantuan secara profesional gitu. Gimana Mas Jeffrey? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, yang lainnya monggo silakan yang mau bertanya. Jika malu untuk bersuara bisa di room chat. Ini sambil menunggu yang bertanya lagi, Yandra, boleh nggak nih share pengalaman selama di Halodoc ini rata-rata kasus yang masuk untuk membutuhkan bantuan konseling itu kasus seperti apa? Oke, kalau kasus yang banyak terjadi gitu, yang dialami di Halodoc itu macam-macam sih sebenarnya, banyak hal. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan pandemi seperti ini sih, itu paling banyak adalah stres gitu, stres karena pandemi. Tuh kan, ada yang kayak stres di rumah, terlalu lama di rumah, terlalu sering berinteraksi dengan orang-orang rumah, itu kan yang tadinya mungkin nggak biasa gitu kan, 24 jam dengan keluarganya, dengan anak-anaknya misalnya, untuk seorang bapak gitu, biasanya kan pergi keluar gitu. Tapi ini harus di rumah, terus tahu istrinya tuh misalnya melakukan pekerjaan rumah yang akhirnya meminta bantuan si bapak ini untuk ikut melakukan kegiatan di rumah gitu, itu akhirnya bikin capek lah, bikin stres, belum lagi ngurus kerjaannya juga gitu. Itu ada banyak gitu. Terus ada banyak juga yang berkaitan dengan pekerjaan yang akhirnya harus dirumahkan, terus apa namanya, gaji yang mungkin berkurang padahal kebutuhan lagi meningkat gitu kan. Banyak gitu. Ada juga banyak kecemasan nih. Biasanya teman-teman yang jadi kayak psikosomatis ya teman-teman. Psikosomatis itu kan satu gejala gitu ya, gejala diri kita yang sensasi tubuh kita tuh rasanya sakit gitu, rasanya kayak mengalami penyakit tertentu, padahal enggak gitu. Itu disebabkan karena kecemasan kita aja, kita kayak apa namanya, ada ketegangan yang kita rasakan gitu akan sesuatu. Banyaknya tuh kayak merasa pilek sedikit, aduh jangan-jangan aku ketularan corona nih gitu. Kayak sesak nafas sedikit, aduh jangan-jangan aku ketularan nih. Padahal memang itu karena kecemasannya dia sendiri gitu. Banyak sih. Kalau misalnya nggak, misalnya sebelum pandemi itu banyaknya biasanya kayak teman-teman yang bermasalah secara emosi, itu banyak sekali. Kayak apalagi berkaitan dengan self diagnosis itu kan itu sekarang nggak tahu gimana jadi fenomena tersendiri gitu buat teman-teman remaja, di mana mereka tuh gampang gitu untuk browsing, misalnya ngerasa moodnya gampang berubah dalam sehari gitu, terus tiba-tiba browsing terus nemuin diagnosis
bipolar gitu. Akhirnya datanglah ke kami gitu. Aduh, kayaknya aku bipolar deh, kayaknya aku depresi deh. Padahal dari mana gitu. Nah, sedangkan kami yang teman-teman psikolog, bahkan Mas Patria juga tahu kan kalau untuk memberi diagnosis, memberi kayak satu ini penyakitnya gitu. Oh, ini gangguannya ternyata bipolar, itu perlu penelitian yang lama, perlu diobservasi lama gitu, lebih dalam, obrolannya juga lebih dalam gitu supaya sampai oh ternyata bipolar gangguannya. Bahkan gangguan psikologis kan mirip-mirip ya, banyak gitu yang sama gejalanya tapi beda gitu diagnosisnya. Itu pun perlu penelitian lebih dalam gitu, perlu dilihat lebih dalam. Sedangkan ini banyak teman-teman yang datang ke kita, duh kayaknya saya bipolar deh gitu. Itu sih yang banyak gitu dialami oleh teman-teman gitu yang datang ke Halodoc. Oke, baik. Gitu, Pak Patria. Si efek pandemi ya kebanyakan ya. Ya, Kayaknya kalau sekarang memang efek pandemi banyak. ada pertanyaan yang masuk nih. Gue mau bertanya, biar klien yang datang bisa nyaman, kita harus bagaimana? Oke, menarik pertanyaannya. Gimana supaya klien yang datang bisa nyaman? Ini selain yang tadi ya, beberapa poin yang telah kita bahas gitu, kayak kita mendengarkan, kita menatap wajahnya gitu ketika dia bercerita, terus kita kayak tadi ada reflecting, terus clarifying dan lain-lain tekniknya tadi, terus kita memahami apa yang dia ceritakan gitu ya. Yang paling penting adalah kita sendiri nyaman terhadap diri kita gitu. Itu poinnya. Jadi mungkin kayak kita awal-awal melakukan konseling gitu, kita masih merasakan aduh gugup, terus aduh nggak percaya diri, terus aduh gimana ya, kayak kita cemas sendiri gitu, khawatir berlebihan, tuh nanti jangan-jangan kliennya masalahnya berat nih yang kita nggak tahu solusinya gitu misalnya, atau aduh jangan-jangan kliennya macam-macam sama kita gitu. Nah, pikiran-pikiran itu yang sebaiknya dikurangi dulu gitu, supaya kita sendiri bisa lebih nyaman gitu. Jadi kita sebisa mungkin nggak menunjukkan ke klien bahwa kita gugup, kita pertama kali konseling gitu. Nah, itu sebisa mungkin dikurangi. Itu dengan cara apa? Ya tadi kita kepo terus nih, kita cari tahu terus ilmu-ilmu baru apa ya yang sedang berkembang gitu. Kayak sekarang kasus-kasus apa ya yang sedang berkembang berkaitan dengan pandemi misalnya. Terus cara menyelesaikannya tuh gimana? Sekarang kan banyak tuh artikel, terus jurnal, ada juga yang meneliti tentang pandemi gitu, banyak sekali. Nah itu kita cari tahu penyelesaiannya bagaimana gitu kalau dari psikologi. Terus selain itu kita juga terus kayak melihat tadi video-video yang kira-kira menyenangkan buat klien tuh yang seperti apa ya konselornya, kan macam-macam tuh di YouTube kan banyak sekali video-video yang sama-sama mengajarkan tentang konseling psikologi tapi spesifiknya macam-macam lagi gitu dengan gaya yang berbeda gitu. Nah kita lebih cocoknya di mana gitu, kita pelajari dan balik lagi kita latihan gitu, kita latihan sendiri, kita nggak apa-apa kok kayak ngomong sendiri gitu di depan kaca, kayak latihan untuk bagaimana menyambut klien, bagaimana kalau misalnya kita nggak pandemi, kita kan bisa bersalaman ya, kalau misalnya kita nggak situasinya seperti ini gitu, kita normal gitu, nggak ada virus, nggak ada apa, kita bisa bersalaman. Nah, bersalaman itu sendiri ada nih supaya si klien itu nggak merasakan kita gugup juga kan gitu. Kita perlu kayak supaya kita bersalaman yang nyaman tuh seperti apa, terus kita mempersilahkan duduk misalnya. Kayak gitu intinya, jadi diri kita sendiri merasa nyaman dulu, baru kita coba untuk membuat si klien itu nyaman. Gitu. Kuncinya Mbak Gisela ya. Ya, berarti kuncinya itu ini ya, membuat diri kita nyaman dulu, nanti klien yang datang bisa lebih nyaman. Semoga terus terjawab gini ya, Pak kayak ya. tadi, iya, kayak tadi misalnya kayak kita udah ketemu sama 3 orang klien gitu hari ini, kita udah menangani 3 klien. Nah, kira-kira kita sanggup nggak ya ke klien keempat gitu? Apakah kita udah capek nih, atau
kayak lapar gitu. Nah, itu yang kayak gitu yang simple-simple karena banyak nih banyak konselor atau psikolog yang kayak ya udahlah ngegampangin gitu, udahlah nggak apa-apa gitu. Padahal waktu konseling ternyata dia lemes lah, dia konsentrasinya berkurang, fokusnya kurang. Nah, itu yang akhirnya mempengaruhi jalannya konseling gitu. Itu yang perlu diperhatikan sih. Gitu, Mbak Gisel. Gimana? Ada yang bertanya lagi nih. Tadi Mbak Gisel semoga sudah terjawab ya. Di kolom komentar, yang pertama dari Mbak Mary. Bu mau bertanya, supaya klien bisa terpenuhnya kepada kita atas persoalan yang dihadapi, gimana? Oke. Ini menarik gitu, karena nggak banyak, maksudnya ada beberapa klien yang mungkin belum sepenuhnya terbuka terhadap kita gitu. Yang pertama sih nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kok teman-teman. Mungkin memang butuh waktu buat si klien untuk bercerita gitu. Dengan dugaan gitu ya, kayak dugaan, kita kan perlu dugaan juga nih, menduga kenapa ya dia nggak mau cerita gitu. Kita nggak perlu kayak menyalahkan diri sendiri, aduh jangan-jangan aku salah nih untuk salah menyambut dia atau salah nanyain gitu. Itu belum tentu teman-teman. Bisa jadi karena mereka sendiri, si klien ini mungkin masalahnya itu terlalu berat buat dia, sehingga dia bingung, duh mau cerita dari mana ya, mau gimana ceritanya ya bentuknya gitu. Itu nggak apa-apa. Kemudian mungkin dia kayak butuh waktu untuk mengenali dulu, oke aku butuh waktu. Nggak apa-apa kok, karena saya sendiri pun pernah nih dulu waktu masih banyak ketemu orang gitu ya, klien secara tatap muka, itu beberapa kali pertemuan pertama itu klien tuh masih diem aja nggak cerita gitu, udah cuman diem aja gitu. Tapi yang penting adalah kita tetap menghargai dia gitu. Dengan dia datang ke sini, dia bertemu dengan kita, itu adalah salah satu cara yang dia lakukan untuk mengatasi masalahnya kan, dan kita perlu appreciate gitu, kita perlu menghargai itu. Nah, masalah dia misalnya nggak langsung cerita, nggak langsung terbuka, atau mungkin ada hal yang masih ditutupi, itu nggak apa-apa gitu. Mungkin dia sendiri butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk oke, aku butuh waktu dulu untuk memahami mau mulai dari mana, kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi kayak di teknik yang sebelumnya kita udah bahas kan ada silent gitu. Nah, mungkin kita perlu silent dulu, kita diam aja gitu. Diam aja sambil observasi. Kita lihat, kita amati dia gimana nih perilaku, sikapnya, kayak gitu di pertemuan pertama konseling. Kemudian, kalau misalnya udah kira-kira misalnya terlalu lama kayak dia diam aja. Bisa kita tanyakan ada yang mau diceritain, atau masih membutuhkan waktu. Kita tanyain aja nggak apa-apa, atau masih membutuhkan waktu buat merenungkan, atau masih membutuhkan waktu untuk memikirkan misalnya, atau kita agendakan ya ke konseling kedua gitu, sesi kedua gitu. Jadi kita tanyain aja ke dia gitu. Terus itu sih paling juga balik lagi menerapkan kayak teknik-teknik yang tadi, kita kasih pertanyaan terbuka. Jangan kayak kenapa kok diem aja gitu. Nah itu pasti dia jawabannya ya nggak apa-apa, ya diem aja, pengen aja gitu. Tapi kalau misalnya kita tanyakan ada yang mau diceritain nggak gitu, atau bagaimana awalnya, itu apa alasan Anda misalnya kayak tadi di awal kok diem aja, kenapa apa alasan Anda tadi di awal diem aja gitu. Apakah ada sesuatu yang berat atau ada sesuatu yang ingin diceritakan kayak gitu. Itu sih. Ya, itu nyambung dengan gimana? Ya, nyambung dengan pertanyaan yang ada di bawah. Ketika bertanya kepada klien biar tidak terkesan menginterogasi. Itu bagaimana? Oke. Nah, biar kesannya tidak menginterogasi itu kita sih lebih ke perlu untuk kayak tadi teknik-teknik tadi kan sebenarnya nggak cuma bertanya ya, yang tadi saya jelaskan di awal itu, jadi ada kayak sisipan gitu, ada sisipan kayak oh gitu, oh
ternyata berat ya gitu. Oh, misalnya kayak saya memahami apa yang Anda rasakan gitu. Oh, saya bisa bayangkan apa yang Anda rasakan gitu. Sesimpel itu, ucapan itu tuh bisa kayak menenangkan buat klien gitu. Apalagi kita tahu betul gitu, kita dengan mengamati dia, dengan mengobservasi misalnya dia bercerita terbuka gitu, cerita panjang lebar, tapi misalnya ada kayak tumbuhnya tuh ada yang bergerak misalnya, kayak itu bisa menandakan itu keraguan atau kecemasannya dia gitu. Itu bisa kita kayak jadi poin sendiri, oh mungkin dia sedang merasakan kecemasan terkait hal itu gitu, atau kayak mungkin ceritanya panjang lebar, cuman ada bagian yang dia kayak tersendat-sendat gitu ngomongnya, aduh kayak gimana, tersendat-sendat bisa dibayangkan ya teman-teman, itu mungkin kita bisa ambil nih dugaan misalnya, oh itu kayaknya sesuatu yang berat. Nah, kita pastikan lagi itu kayaknya tentang misalnya dia cerita tentang orang tuanya gitu, biasanya banyak ketika seorang menceritakan orang tuanya itu sedikit tersendat gitu kan. Nah, itu mungkin kita bisa catat, sepertinya berat ya bagi Anda menceritakan tentang orang tua gitu misalnya. Nah, itu bentuk kita memahami dia gitu, bentuk kita peduli dan kita membuat dia nyaman gitu. Kalau interogasi itu kan hanya oh iya, oh gitu, oh jadi gimana, jadi kapan, sejak kapan, cuman gitu aja, nggak ada kayak oh saya memahami apa yang Anda rasakan, terus dan lain-lainnya tadi gitu. Dan ada beberapa klien juga, ada beberapa klien juga yang mungkin nggak terbuka secara pembicaraan gitu ya, mungkin merasa kayak nggak nyaman nih untuk bercerita, tapi bisa kita tawarkan kayak kita kayak si kliennya menuliskan gitu apa yang dia rasakan, teman-teman. Misalnya banyak kok telah diterapkan gitu ya, kayak sesi pertama si klien ini masih diem aja, akhirnya supaya ada obrolan gitu ya, mungkin si klien ini lebih nyaman untuk bercerita lewat tulisan gitu, nggak apa-apa kita kasih kertas, kasih ballpoint gitu ya, dia menuliskan di situ, nggak apa-apa gitu. Nanti kita tawarkan, ini bagaimana nih bisa bercerita, kira-kira kapan waktunya Anda mau bercerita dengan saya gitu misalnya. Atau kita pancing, oh dari cerita yang dituliskan ternyata Anda merasakan seperti ini ya, benar atau enggak, bisa diceritakan lebih lanjut enggak, bagaimana gitu. Jadi mungkin saja si klien ini lebih nyaman bercerita ke kita itu lewat tulisan gitu. Balik lagi, kita yang menawarkan, kita yang membaca dia butuhnya seperti apa gitu. Oke, baik. Barusan ada yang angkat tangan. Mary mau menanggapi? Mungkin kepencet ya. Kepencet, Pak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan, Bu. Kalau seorang konselornya itu introvert, nah, ketika proses konseling harusnya bagaimana? Oke. Nah, introvert ya, menarik nih. Gimana kalau konselornya introvert? Nah, sebenarnya gini teman-teman, seorang introvert itu bukanlah satu hal yang kayak memberatkan kita tuh, sebenarnya enggak sih, teman-teman. Karena introvert pun itu kan adalah seseorang yang dia lebih nyaman ketika berinteraksi dengan lebih sedikit orang gitu kan, lebih kayak nyamannya, terus lebih kayak energinya terkumpul itu ketika hanya dengan beberapa orang, nggak dengan banyak orang. Sebenarnya itu aja kan poinnya. Jadi kalau misalnya ngerasain kayak ragu-ragu, gugup, itu sebenarnya nggak cuma introvert yang merasakan gitu. Extrovert pun mungkin sering gitu pernah merasakan itu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya antara introvert dan extrovert. Nah, cuman mungkin sama-sama kayak bahkan ada kok orang introvert yang kayak aduh kenapa sih harus ketemu klien satu orang gitu. Maksudnya kayak dia tuh butuh orang yang lebih besar gitu, lebih banyak lagi gitu. Nah, pasti ada aja kan yang kayak gitu. Cuman balik lagi kita
kayak gini, maksudnya sebaiknya kita nggak menganggap kayak kepribadian kita entah introvert atau extrovert itu kayak jadi alasan itu menghambat kita gitu. Jadi kayak introvert ya oke, nggak apa-apa, kita tetap nyaman kok ketemu orang gitu. Walaupun mungkin habis ketemu klien gitu ya, kita butuh nge-charge lagi diri kita supaya on lagi gitu. Dengan cara apa ya? Dengan senyaman kita apa gitu yang buat kita nyaman untuk charge diri kita tadi, misalnya kita ya mendengarkan musik atau membaca buku gitu, atau kayak cerita ke satu orang yang kita benar-benar percayain gitu, nggak apa-apa gitu, kita butuh cerita kok. Memang gitu kan sebagai ya seseorang, apalagi kita kayak habis dapat masalah juga gitu dari orang lain gitu, nggak apa-apa kita charge itu dengan kebutuhan kita masing-masing yang bikin kita nyaman tuh seperti apa gitu. Oke. Ada tanggapan mungkin Mbak Desti? Mbak Desti, Atau yang tadi udah bertanya? Diandra, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena bertanya 10. Ada pertanyaan dari Mbak Ismi. Kerasa. Bagaimana jika klien sudah bercerita banyak kepada kita sebagai konselor, tapi konselornya tidak tahu nih mau memberikan saran atau penyelesaian apa gitu. Nah, jadi harus bagaimana yang dilakukan atau yang dikatakan kepada kliennya? Oke. Menarik ya. Ada saatnya kita tuh sebagai konselor kayak aduh kok masalahnya sama nih sama yang kita rasain gitu kan, atau aduh kita aja nggak tahu solusinya gitu, ini malah kita ngasih advice gitu. Nah, yang paling penting adalah kita perlu untuk menutupi diri kita. Kita pakai topeng aja dulu gitu. Kita pakai topeng kayak kita bertindak seperti kita tahu solusinya gitu. Itu aja yang paling penting. Jangan sampai si klien itu membaca kita, aduh kok kayaknya konselornya ragu-ragu nih, kok kayaknya dia juga punya masalah yang sama gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kita pakai topeng dulu seakan-akan kita tuh ahli di situ. Bodoh amat deh, bahkan kita nggak tahu solusinya gimana, yang penting kita pede aja, oh iya gitu-gitu. Nah, biasanya ini banyak dirasakan oleh psikolog-psikolog juga ya, konselor-konselor gitu. Pasti Pak Patria juga beberapa kali merasakan gitu, kayak aduh bingung mau kasih solusi apa ya gitu. Nah, ya, pasti pernah. Misalnya bisa digali kayak dibalikin, iya kan pasti pernah gitu. Jadi nggak usah ini teman-teman, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, pasti pernah kok ada situasi di mana kita tuh stuck, nggak tahu lagi mau ngomong apa, nggak tahu solusinya apa, gimana harus ngapain gitu. Tapi yang paling penting adalah kita pakai topeng dulu, seakan-akan kita tahu solusinya. Habis itu kita kayak sedikit mengulur gitu, mengulur tuh dalam arti kita kayak mungkin tanyakan, oh jadi Anda merasakan kesedihan ya, oh saya bisa bayangkan apa yang Anda rasakan gitu. Oh memang sakit ya rasanya. Oh memang nggak enak ya rasanya gitu. Nah, habis itu kita coba tanyakan, kalau menurut Anda sendiri, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan gitu. Atau menurut Anda sendiri, cara apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita coba tanyakan dulu pendapat dia tuh seperti apa. Misalnya dia kayak, iya aku udah nyoba ini, tapi rasanya, nah itu kan kayak itu bisa menginsight kita juga gitu. Oh kita berarti menggali lebih dalam ke situ. Oh udah pernah nyoba itu ya. Kira-kira apa nih yang menjadi kendala sampai cara tersebut nggak efektif misalnya. Apa yang menjadi masalah, kenapa itu rasanya nggak berpengaruh baik terhadap permasalahan ini gitu. Nah itu sambil kita mikir dalam hati gitu, kita mikir gitu, aduh oke, berarti itu ya cara yang dia lakukan gitu, berarti kita tanyakan lagi nih hal lain yang berkaitan dengan itu gitu, sampai kita mikir, oh kira-kira solusinya seperti ini gitu sih. Gimana Pak Patria, mungkin ada tanggapan? Ya, baik, ya seperti itu Bu Diandra, kita harus pura-puranya kita paling expert lah. Jadi kita anggap saja kliennya tidak tahu apa yang kita omongkan, tapi ya sebaiknya tetap sebagai konselor harus tetap belajar, banyakin membaca dan banyakin berlatih supaya hal demikian tidak terjadi.
Benar-benar. Kita sendiri terus jangan ya. Ya. Ya maksudnya kita sendiri terus jangan terus gampangin ya, maksudnya ya udahlah ntar kalau misalnya ketemu masalah itu lagi kita jadi topeng aja, pakai topeng, nggak kayak gitu juga. Kayak berarti itu PR kita gitu. Setelah konseling selesai, berarti tugas kita adalah mencari tahu gitu masalah yang berkaitan tadi itu apa ya solusinya gitu, apa ya fenomena apa gitu. Ya, tepat sekali. Ya, waktu sudah jam 9:30, mungkin rekan-rekan mau lanjut ke kuliah dengan mata kuliah yang lainnya. Ya, terima kasih bagi mahasiswa yang hari ini sudah hadir dan bagi peserta yang lainnya, gitu ya. Ini saya kira tadi ada yang hadir dari Rumah Sakit Islam Kota Magelang juga ada. Oke, beliau psikolog dan direkturnya di sana. Dari PT Masumbiri juga ada, gitu ya. Dan juga ada dari beberapa instansi lain selain psikologi, gitu ya. Terima kasih sekali waktunya Bu Diandra telah menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kami, gitu ya. Dan mohon maaf, gitu ya, bila ada kekurangan dari kami. Oh ya, kalau teman-teman mau mencoba konseling di aplikasi Halodoc, ini jadwalnya kapan? Pas jadwalnya Diandra nih. Oh ya, oke. Kalau teman-teman bisa menghubungi saya lewat Halodoc, itu saya online tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 11 pagi. Sama sore sih, jam 4. Berarti ini jam praktek nih? Iya, sebenarnya ini jam praktek, tapi ya udah saya tunda dulu demi teman-teman semua. Tapi habis ini online lagi. Terima kasih sekali. Oke, mungkin itu. Semoga lain kali kita bisa terhubung lagi, gitu ya, dengan materi yang lain mungkin, gitu. Dan semoga kita nanti juga bisa bertemu, berkumpul-kumpul lagi, gitu. Berharapnya pandemi cepat hilang, gitu ya. Dan untuk rekan-rekan psikologi, saya mohon tetap menjaga protokol kesehatan karena ada 2 rekan kita yang terkonfirmasi positif ya. Baru 2 hari yang lalu saya dikabarin bahwa 2 teman kita positif, jadi mereka harus isolasi mandiri. Yang diharap teman-teman yang masih sehat, tetap sehat dengan menjaga dirinya masing-masing dan keluarganya. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, gitu ya. Dan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Patria. Sampai ketemu lagi. Siap. Itu dari Mas Assalamualaikum. Jangan ketawa-ketawa aja, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Bye-bye.